Bebas. Kita lanjutkan perjalanan. Lalu kita kembali ke Batra 1. Wahai komunitas, Tetap kuatkan tekad. mencapai tujuan. Demi kepentingan Ristoja 2015. Tanjakan, tanjakan. Saya sih no comment. Yang pasti kita tetap Semangat. semangat. Semangat! Hari ini kita akan mencari sisa tanaman obat yang kemarin dikemukakan oleh pengobat tradisional di Baduy. Kita sekarang akan mencari ke daerah mana, Mang? Ke daerah lereng gunung Tugu. Tugu sabar jam gitu kira-kira. Tadi Sekarang kurang lebih 3 jam lah. perjalanan kurang lebih 3 jam versi orang Baduy. Mungkin kalau kita bisa jadi lebih. Kita akan mencari tanaman obat yang cukup susah dicari, yaitu benying dan sari awan. Doakan semoga berhasil. Selamat pagi semuanya. Mari teman-teman, jangan lupa semuanya peralatannya dibawa. Kira-kira ayam mau aja, Mang, itu, Mang. Mudah-mudahan baik ayah. Benying non itu sariawan ya. Sariawan. Ya, sariawan. Mang hese nah namun sariawan yang benying. Hese sih. Perkiraan ayah di kampung itu di Kopeng. Tapi di utana, bukan di kampung. Sama iya. Kumaha maksudnya? Ke ngawal eta usik aya gitu teh usuk atau aya usumna? Aya. Memang teu musim ai sariawan mah cuman ayana di biasana di pinggir hutan gitu, model hutan lindung. Sariawan yang benying mah. Nya jeung benying. Lamun aya di hutan ieu mah benyingna laleutik teu aya buahan. Yang nu bisa digunakeun buahna. Benying mah Sariawan tina kulitna jeung daunna. itu tadi Mang Udin atau Pak Rasudin kalau di KTP. Dia yang mengantar kita selama perjalanan di riset di wilayah etnis Baduy. Dia yang ditunjuk oleh Jaro Saija untuk mendampingi tim Ristoja etnis Baduy. Mang Udin ini istilah setempat adalah panggiwa atau penghubung antara masyarakat luar dengan adat. Mungkin kalau secara administrasi atau istilah di administrasi pemerintahan, Mang Udin itu adalah RW. Kita lanjutkan perjalanan. Setengah jam perjalanan dari Ketug desa yang kita tempati
ada sebuah perkampungan baru, Kampung Cicampaka. Menurut informasi ini baru sekitar berdiri 3 tahun, kurang lebih 3 tahun. Kemudian pindahan dari daerah Ketuk-Ketuk, daerah Cihulu, ini sekitar 11 rumah di sini. Kampung Cicampaka ada 2. Oke, kita sekarang menemukan salah satu tanaman obat di wilayah etnis Baduy. Oh iya, Bonjing kita ya? bening. Emang patah jangan naon, Mang? Karena yang tadi teh anu hayang cepet kehamilan anu dikatakan mandul gitu bisa diobatan ku bening. Ku bonjing ieu teh nya. Naon anu diala? Bening mun aya tina daunna jeung buahna. Oh, buahna. Cuma masih kecil kene can berbuah. Sakieu mah kaitungna leutiknya. Bersih sama gede. Jadi manfaat benying ini adalah untuk kesuburan. Tapi ini bisa diambil daun dan buahnya. Untuk pohon ini masih tergolong muda menurut informan. Menurut pengantar bukan informan. Menurut pengantar ini masih tergolong muda jadi belum ada buahnya. Itu emangnya? Habitatnya adalah pohon ya. Cuma karena dilihat ini masih termasuk anakan, jadi belum bisa dilihat bentuk sistem tajuk, kemudian baru bisa dilihat dari segi pertulangan daun, kemudian bentuk ujung dan bentuk pangkal ujung dari daunnya baru bisa dilihat seperti itu. Sementara untuk tajuk belum bisa, kemudian dari sistem perbungaan juga belum bisa dilihat seperti itu. Oke, untuk tahap selanjutnya adalah pengambilan sampel DNA dan sampel herbarium. Untuk sampel herbarium, sebaiknya kita mengambil daun yang terbaik dari bagian tanaman tersebut karena akan dijadikan sediaan untuk penelitian selanjutnya. Tapi untuk kali ini yang kita dapatkan hanya sampel daun yang tidak terlalu bagus, tapi harus kita manfaatkan juga dan kita ambil untuk sediaan herbarium karena kita takutkan tidak akan menemukan lagi jalan selanjutnya nanti. Jadi untuk sekarang kita ambil sampel herbarium 3 bagian saja.
terlalu bagus karena banyak ulat yang merusak bagian tanaman, bagian daun terutama. Dan untuk pengambilan sampel DNA bisa kita ambil dari bagian ujung daun atau tunas daun yang paling ujung. Kita harus lakukan secara steril agar tidak tercampur dengan DNA tangan. Sebaiknya menggunakan daun yang relatif masih muda. Mungkin tidak kita dapatkan lagi untuk sampel DNA. Untuk selanjutnya mungkin semoga bisa kita temukan di perjalanan selanjutnya. Alhamdulillah, persediaan air menipis. Perjalanan kita menemukan sumber air minum buat masyarakat wilayah Kedung Ketug dari sumber Gunung Tugu. Banyak diminum, lebih segar dari air mineral merah. Oke. Visi arek sarolat ayat caina sederhana di dieu pada ieu geus bejeuna waktuna caina sederhana tapi Wah. Wah, ada air. Hore. Bulan Agustus, kondisi wilayah Badus keringan, kemarau, jadi sumber air agak susah. Nah, kalau musim hujan cukup besar air yang bisa dipergunakan sehari-hari. Mungkin untuk saat ini kita beristirahat di sini untuk sholat dan makan siang ya.
Hasan sudah selesai sholat, tapi belum makan siang. Kita lanjutkan perjalanan. Di dia ya bang ya, kita nonton saja sekolah kanan karyawan. Karyawan. Coba dicek dulu mang. Alhamdulillah kita sampai ke tempat yang dituju untuk mencari tanaman sariawan. Ada HP-nya nggak? Tapi rumah ada teman sariawan teman. Asalnya nggak dempet sendiri gitu. Ternyata hari ini kita kurang beruntung. Tanaman yang dicari sedang tidak ada, sedang langka emangnya. Zaman enak mah kita harus mencari ke tempat yang lebih jauh lagi. Mungkin di suku Baduy dalam nanti ada. Ya bisa jadi di sana. Wah. Di Baduy dalam pasti Ya sudah. ada. Yang pasti-pasti aja dulu mang. Biar cepet dapet ini. Sampelnya yang satu batra selesai. Kalau satu Dan batra, yang pasti aja saat sekarang makan siang. ya Itu yang lebih pasti karena pasti pada lapar ya. betul. Ya Mas Ali ya. Saya sih no comment. Menu makan siang kita adalah tahu kapal. Dalam dunia medis, tahu kapal ini digunakan untuk obat memar. Namun ternyata suku Baduy memanfaatkannya sebagai lalapan. Karena memang kami buktikan tahu kapal ini sangat enak, sangat lezat untuk dijadikan sebagai lalapan ketika makan. Rasanya sensasional. Oke, Rabu 2 September 2015, hari ke-10 lapangan. Kita akan bersiap ke Baduy Dalam, tujuan Cikatawarna dan Cibeok. Kita rencana menginap di sana 2 malam 3 hari, menginap 2 malam karena memang aturan menginap di Baduy Dalam itu maksimal 2 malam. Kita membawa 3 orang porter karena cukup banyak barang bawaan yang akan kita bawa ke sana. Tim terpaksa kita tinggal 1 orang untuk menyelesaikan pekerjaan yang harus dikerjakan di base camp, herbarium, dan DNA pengeringan. Kita tanya-tanya. Nah
ini tim yang dengan terpaksa walaupun dengan berat hati sebenarnya pengen ikut untuk ke Baduy Dalam, tapi karena ada tugas yang harus dikerjakan di base camp. Mbak Yakti, Mbak apa yang akan dikerjakan Mbak kalau di base camp Mbak? Nanti ngecek sampel herbarium yang hari pertama sudah mulai mengering, sama merapikan biar dia lebih ringkas nanti waktu packing pengiriman. Terus yang kedua, sampel DNA yang belum kering masih banyak, perlu dikeringkan lagi, semoga hari ini kering. Amin. Yang ketiga, entry data di kuesioner untuk Batra 1. Ini udah ada berapa kontainer untuk? Ada 3 kontainer untuk 2 Batra. Iya. Demikian tadi yang dikemukakan oleh Mbak Yakti. Sekarang kita bertanya kepada tim yang akan berangkat ke Baduy Dalam. Ibu Nisa, kondisi gelap jadi agak susah mencari. Kebetulan Mbak Nisa agak, oh iya kelihatan piringnya. Silakan Mbak Nisa, udah persiapan apa saja untuk hari ini ke Baduy Dalam? Alhamdulillah semuanya sudah dipersiapkan, terutama barang pribadi ya, walaupun terlihat menggembung dan berat kayak mau pindahan, tapi ya lumayan lah, itu akan membantu nanti di sana. Kemudian untuk lapang, perbekalan lapang juga sudah dipersiapkan, terutama untuk herbarium dan DNA, dan terutama fisik juga harus dipersiapkan. Semangat. Ngomong-ngomong, apa kabar pagi ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Sudah siap ke Baduy Dalam? Saya sangat siap mental, siap jiwa, siap raga. Wah, mantap. Tadi sudah berapa yang dikeluarkan? Saya kok ngomongnya agak kepleset gitu loh, karena mungkin terlalu semangat. Apa yang sudah dipersiapkan, Mas? Yang sudah dipersiapkan semuanya, baik semua peralatan, kemudian untuk herbarium, untuk DNA sudah siap, kita tinggal berangkat pokoknya. Tidak masalah tinggalkan oleh Mboe, enggak? Oh, itu hal yang sekunder loh. Oh, bagus. Mudah-mudahan Mas Sahrul ini masih jomblo. Oh, jangan keras-keras ngomongnya kayak gitu. Masih jomblo. Jadi Mas Sahrul ini ke sini dalam rangka mendapatkan ilmu penghasilan juga. Iya, alhamdulillah. Ya Yamaha ya Vario itu. Iya. Sebenarnya itu peletnya itu. Yang penting kita punya Yamaha dan Vario insya Allah. Tetap semangat, Mas. Semangat. Ini harus ada katanya suara khas dari Mas. Semangat. Semangat. Ini adalah kampung pertama yang kita lewati setelah kurang lebih 30 menit perjalanan. Setelah naik turun jalan menanjak dan menurun, kita masuk ke kampung pertama, Kampung Balingbing. Ada sekitar 4-5 kampung lagi sebelum kita masuk ke Baduy Dalam. Kampung Balingbing ini, untuk informasi, sekitar 60 rumah yang ada di sini. Untuk jumlah penduduk, informal belum mengetahui secara pasti.
Kita memasuki perkampungan kedua. Mang, kampung naon ya, Mang? Marengo. Marengo. Sama imah ya, jadi. Kurang lebih kena 45 ya. 45 ya. Cukup dekat jarak antara kampung Balingding dengan Marengo. Hanya dibatasi oleh sungai. Sungai naon, Mang, kita? Cidangdang. Sungai Cidangdang. Nu eta naon nu udang-udang nu aya kalewatan kamari keur waktu nanti kopeng eta dangdangna ieu nu ngalir tadi. Musim kemarau air sungai kecil. Terus sama gedenya mun hujan aja. Lumayan. Kita lanjutkan perjalanan selanjutnya. Semangat. Ya, tumbuhan yang ada di belakang saya ini merupakan tumbuhan kumis kucing. Masyarakat di sini, terutama kemarin ketika kita wawancara Batra, ternyata mereka menggunakan tumbuhan kumis kucing ini untuk peluruh kencing, susah kencing, kayak gitu. Cara mereka meramu kumis kucing ini adalah dengan direbus dengan menggunakan air panas, lalu kemudian diminum. Seperti itu. Lalu kita kembali ke perjalanan berikutnya. Memasuki kampung Gajebo. Gajebo Mang ya? Iya Gajebo. Di sini ada salah satu bata yang nanti akan kita datangi. Paraji sama? Paraji. Bukan Paraji. Ya. Mungkin nanti bisa jadi bata kelima setelah Baduy Dalam 2. Terakhir lapangan kita akan wawancara Paraji di kampung ini. Mudah-mudahan ada. Rencananya kita akan lihat ke rumahnya untuk bikin janji dengan Mang Udin. Tetap semangat teman-teman. Ini adalah rumah Paraji Ambu Olot Rawi. Tampaknya beliau lagi di rumah atau di kebun. Musim sekarang lagi pembersihan ladang, jadi jarang ada orang di rumah kecuali ibu-ibu dan beberapa orang dewasa laki-laki yang tugasnya ronda biasanya. Karena tidak bisa ketemu dengan Ambu Olot Rawi, kita lanjutkan perjalanan menuju ke Baduy Dalam. Kita akan melewati jembatan Gajebo. Biasa orang kalau ke Baduy bisa bersalpiria itu di jembatan ini.
jam perjalanan kita akan sampai ke Baduy Dalam, tapi kayaknya lebih kalau untuk kita. Tetap semangat teman-teman. Teman. Semangat. Kembali melanjutkan perjalanan kita menuju Baduy Dalam. Di samping kanan saya ini merupakan lumbung-lumbung dari masyarakat Baduy, terutama yang berada di kampung Gajebo. Dan di samping kiri saya terdapat sungai, di mana tadi kita melewati jembatannya, dan terdapat himbauan kalau misalnya tamu itu dilarang untuk mandi melewati jembatan. Saya juga kurang mengerti, sepertinya itu ambigu ya. Tapi kemungkinan besar tamu itu tidak boleh mencemari sungai sebelah sini karena ya sungai merupakan jantung bagi masyarakat Baduy. Setelah melewati tanjakan yang cukup curam, nafas ngos-ngosan, semua otot terasa kejang, tapi tidak menghalangi kami untuk tetap semangat mencapai tujuan. Kita bahagia bersama. Bebas. Tetap kuatkan tekad, semangat, pantang menyerah. Keyakinan dalam hati, kita bisa melewati itu semua. Katanya di depan ada tanjakan. Kata Mang Udin sih 1,5 kilometer. Tanjakan. Kita harus tetap semangat. Luar biasa capeknya. Tanjakan yang begitu curam, batuan yang tidak rata, tidak tersusun rata, tapi tempat itu adalah tempat kita memanjat. Nafas saya sampai ngos-ngosan. Semoga teman-teman yang di belakang kuat. Tanyakan Cikarokel, seperempatnya juga belum. Tapi napas sudah hampir setengah jalan.
Ini perjalanan yang harus kita tempuh untuk mencapai Baduy Dalam demi kepentingan Ristoja 2015 mencari batra. Oke, belum ditutup ya, tapi kita lanjut. Luar biasa. Ini baru permulaan tanjakannya. Tapi kita harus semangat. Perkampungan tadi adalah kampung Cipaler. Pasir. Cipaler Pasir. Sebenarnya untuk ke Baduy Dalam kita juga bisa melewati kampung Cipaler Pasir. Cuma menurut informasi dari Mang Udin, jarak yang harus ditempuh bila melewati kampung Cipaler Pasir lebih jauh dibanding dengan jalur yang kita tempuh sekarang. Itu nyawangnya lebih jauh kali itu banyak. Berarti lamun kadia ke urang mangi kampung naon deui, Mang? Di kampung Terakhir. Satu kampung lagi yang akan kita lewati, kampung untuk Baduy luar, kampung Cepak Bungur. Ya, Itu kampung yang jalur itu sebelum sungai Cihujung, tapi sebetulnya kalau di pinggir sungai Cihujung masih ada kampung Baduy luar, itu sangat perbatasan sekali dengan Baduy jero. batas yang Cibeo ya. Nya batas yang Cibeo ngaranna lembur Cikadu Cijangkar. Jadi satu kampung lagi kita lewati, baru kemudian kita masuk ke Baduy Dalam. Kampung pertama itu kampung Cibeo. Kita lanjutkan perjalanan. Cibeo harus lewat. Ini juga kita menemukan salah satu tanaman obat yang disebutkan oleh Bata, yaitu capek. Jika kita melihat bahwa tanaman obat ada di sekitar rumah, ini menandakan bahwa ketergantungan masyarakat Baduy akan tanaman obat tradisional itu cukup tinggi. Kita lanjutkan perjalanan ke Baduy Dalam.
masih di Baduy Luar, kita masih bisa mendokumentasikan. Kita akan menuju ke kebun dari Jarunalin yang berada di wilayah Baduy Dalam. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir kita bisa mengambil dokumentasi. Nanti saya akan tanyakan ke penghubung. Kita lanjutkan perjalanan. Jadi kita tidak bisa melewati jembatan ini karena memang medannya atau jembatannya itu rusak, sehingga sebaiknya jalan terbaik adalah melewati jalan yang cukup sulit, yaitu medan di bawah jembatan ke sungai. Wahai komunitas, kita sudah melewati batas yang sangat jauh sekali. Gravitasi telah menuntun kita lahir di dunia ini menuju galaksi Bima Sakti. Kita akan lanjutkan ke galaksi Andromeda. Lanjutkan. Setelah kurang lebih 3 hari 2 malam kita di lokasi Baduy Dalam, tepatnya di Cikertawana dan Cibeo. Kita memasuki batas antara Baduy Dalam dengan Baduy Luar. Kita sekarang sudah bisa mendokumentasikan secara visual. Mungkin kebetulan kita membawa Batra, yaitu Ayah Ardi. Dia selain jadi Batra juga sebagai paraji sunat atau bengkong istilah di sini. Bengkong. Sayang seorang teman kita tidak bisa menikmati indahnya Baduy Dalam, tidak bisa menikmati BAB di sungai, tidak bisa menikmati udara dingin, tidak bisa menikmati pembuatan herbarium dengan ditemani kucing dan perapian. Yang pasti kita tetap semangat. Semangat ya, Nya? Ayo semangat. Ya. Itu ya. Semangat. Ayo kita lanjutkan perjalanan.
setelah kita menempuh perjalanan setelah beberapa hari di Baduy luar dan terakhir kita melakukan perjalanan ke Baduy dalam, ke Cikertawarna dan Sibeo. Mungkin ini akhir perjalanan kita pencarian tanaman obat Ristoja 2015 di etnis Baduy. Etnis Baduy dalam dan luar, karena etnis Baduy ya. Gimana teman-teman kesan dan pesannya nih selama kita mencari tanaman obat di Baduy? Silakan saya lempar kepada teman-teman saja. Kalau mau ke Baduy dalam lagi, ayo, aku mau banget. Luar biasa, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata karena terlalu panjang dan melelahkan. Tapi yang jelas oke. Semangat! Semangat! Luar biasa. Dimensi kehidupan lain telah kita lalui. Sekarang kita kembali ke dimensi kehidupan yang nyata. Tertarik oleh gravitasi bumi. Kita lahir di sini karena kaki melangkah sejauh apapun harus kita lalui. Saya nggak jelas ngomong apa tapi ini. Terima kasih. Oke, terakhir terima kasih buat Tuhan, terima kasih buat Mang Udin, terima kasih buat bata-bata yang telah kita wawancara, terima kasih buat Jaro Saija, dan terima kasih untuk seluruh masyarakat Baduy yang telah membantu pekerjaan ini. Tetap semangat!